Mimpi Syurahbil bin Hasanah tentang Khalifah Abu Bakar. Semenjak masa Rasulullah masih hidup, beliau telah memberikan perhatian terhadap Syria. Beliau telah mengirimkan delegasi untuk menyampaikan surat untuk pemimpin Romawi, Kaisar Heraklius yang berada di Syria. Kepada Heraklius dan rakyat Syria, Rasulullah menyerukan kepada mereka untuk memeluk Islam. Rasulullah juga mengirimkan surat kepada Al-Harith bin Abu Syamr Al-Ghazani, pemimpin Ghazan di Balqa, negara kecil di Syria yang merupakan bawahan Romawi. Namun, surat dari Rasulullah itu disambut dengan kesombongan. Dia merasa terhina karena diminta mengikuti agama dari bangsa Arab yang dianggapnya terbelakang. Bahkan, dia sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Rencana serangan itu gagal setelah dicegah oleh Kaisar Heraklius. Bagaimanapun, konflik militer tetap berlangsung. Rasulullah merespon pembunuhan delegasinya dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harithah dalam ekspedisi ke Mu'tah. Para panglima pasukan muslim berguguran, dimulai dari Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Hingga kemudian, puncak komando pasukan dipegang oleh Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Pertempuran di Mu'tah itu berakhir dengan keberhasilan manuver pasukan muslim yang kalah dalam jumlah namun berhasil memberikan perlawanan. Hasil dari pertempuran di Mu'tah itu sangat besar pengaruhnya bagi para penduduk di sekitar Mu'tah. Dari pertempuran di Mu'tah kemudian ekspedisi ke Tabuk, Rasulullah telah memberikan dasar-dasar pertempuran, teknik dan strategi untuk mengalahkan prajurit Romawi yang berbuat sewenang-wenang. Kehebatan Romawi atau Bizantium yang sejak lama begitu melekat pada hati orang Arab kini telah pudar. Rasulullah telah memberikan bekal mental dan fisik bagi pasukan muslim di kemudian hari. Pasukan muslim Arabia telah mengerti bagaimana cara bertempur di situasi medan yang berbeda, cuaca dan suhu yang berbeda. Dan yang terpenting, pasukan muslim Arabia telah memiliki pengalaman melawan pasukan yang telah berpengalaman di medan tempur. Saat itu, Imperium Bizantium baru saja memenangkan perang panjang melawan Kekaisaran Sassanid Persia. Semenjak menjadi khalifah, Abu Bakar Asy-Syiddiq telah merancang strategi bagaimana caranya membuka kawasan Syria atau yang juga dikenal sebagai Syam. Beliau telah melakukan berbagai analisa dan mempelajari bagaimana persinggungan umat Islam dengan Syria Bizantium pada masa Rasulullah. Rencana Khalifah Abu Bakar baru mulai direalisasikan setelah Perang Riddah. Pada saat Khalifah sedang memikirkan rencana tersebut, datanglah Syurahbil bin Hasanah, salah satu komandan pasukan dalam Perang Riddah. Kepada Khalifah, Syurahbil berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, apakah Anda berencana mengirim pasukan ke Syria?" Khalifah Abu Bakar menjawab, "Benar, timbul dalam diriku keinginan semacam itu dan aku belum menyampaikan kepada siapapun. Tentu kamu tidak bertanya kepadaku tentang hal itu, kecuali kamu ada sesuatu." Syurahbil menyampaikan kepada Khalifah Rasulullah bahwa ia telah bermimpi. "Benar, wahai Khalifah Rasulullah. Aku bermimpi seolah-olah Anda berjalan di khalayak manusia di atas tanaman berduri dari gunung, sampai Anda naik ke sebuah mercusuar tinggi. Kemudian Anda berdiri mengawasi manusia. Waktu itu Anda sedang bersama para sahabat. Setelah itu Anda turun dari mercusuar, berjalan menuju ke tanah subur yang di situ ada tanaman, perkampungan-perkampungan, dan benteng-benteng. Anda kemudian berkata kepada kaum muslimin, 'Kalian lancarkanlah serangan kepada musuh-musuh Allah. Aku adalah penjamin kalian dengan kemenangan dan memperoleh ghanimah. Aku termasuk di dalamnya dan membawa bendera. Aku arahkan bendera yang aku bawa ke penduduk salah satu perkampungan. Ketika mereka meminta keamanan kepadaku, maka aku memberikan keamanan kepada mereka. Setelah itu Anda datang dan aku menemukan Anda di sebuah benteng yang besar. Kemudian Allah membukakan benteng itu untuk Paduka dan mereka. Penduduk yang mendiami benteng besar itu mengucapkan salam kepada Anda. Setelah itu Allah menciptakan tempat duduk untuk Anda. Kemudian Anda duduk di atasnya. Seseorang kemudian mengatakan kepada Anda, 'Allah telah memberikan kemenangan kepadamu dan menolongmu. Maka bersyukurlah kepada Tuhanmu dan berbuat taatlah kepadanya.' Seseorang itu kemudian membacakan firman Allah, 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat.'"
Firman Allah yang disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dalam mimpi Syurahbil itu merupakan surat An-Nashr ayat ke-1 hingga 3. Mendengar penuturan mimpi Syurahbil, Khalifah Abu Bakar kemudian berkata, "Kedua matamu tertidur, namun yang kamu lihat adalah sebuah kebaikan, dan semua akan menjadi baik, insya Allah." Kemudian Khalifah Abu Bakar berkata lagi, "Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan kemenangan, dan kamu secara tersirat menyampaikan berita kematian diriku kepadaku." Kedua mata Khalifah Abu Bakar berkaca-kaca dan air mata mulai menetes. Sesaat kemudian, Khalifah Abu Bakar mulai menafsirkan mimpi yang dialami Syurahbil. "Adapun tanaman berduri yang kamu lihat sampai naik ke sebuah mercusuar yang tinggi, kemudian aku menjadi pengawas manusia, maka aku menanggung masyaqqah atau kesulitan dari permasalahan pasukan ini, sebagaimana pasukan musuh juga menanggung masyaqqah. Setelah itu, tidak lama kemudian, aku menjadi tinggi dan urusan agama kita pun menjadi tinggi. Sedang mimpimu, aku turun ke mercusuar itu berjalan menuju ke tanah subur yang di situ ada tanaman, perkampungan-perkampungan dan benteng-benteng. Maka kita akan menghadapi permasalahan yang lebih mudah daripada permasalahan kita sebelumnya dalam hal mencari tanah yang subur dan kebutuhan untuk hidup. Sementara perkataanku kepada kaum muslimin, kalian lancarkanlah serangan kepada musuh-musuh Allah. Aku adalah penjamin kalian dengan kemenangan dan memperoleh ghanimah." Maka yang demikian itu adalah kaum muslimin sudah mendekat ke daerah-daerah orang musyrik. Aku bangkitkan semangat cinta kaum muslimin untuk berjihad, semangat memperoleh pahala dan mendapatkan ghanimah yang dibagi kepada mereka, dan mereka menyambut seruanku. Adapun bendera yang kamu bawa, kemudian kamu mengarahkan bendera itu ke penduduk salah satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang musyrik. Kamu memasuki perkampungan itu, penduduknya lalu meminta keamanan kepadamu, dan kamu memberikan keamanan kepada mereka, maka kamu adalah salah satu seorang komandan perangnya, dan Allah akan membukakan daerah-daerah melalui kamu. Sedangkan benteng besar yang Allah telah membukakan benteng itu kepadaku, maka itu arah di mana Allah memberikan kemenangan kepadaku, membuka daerah-daerah Islam. Adapun tempat duduk yang kamu lihat aku sedang duduk di atasnya, maka sesungguhnya Allah telah mengangkat derajatku dan merendahkan derajat orang-orang musyrik. Allah telah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-100, "Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana." Sementara orang yang memerintahkan aku supaya taat kepada Allah dan dia membacakan ayat kepadaku, maka itu adalah isyarat berita kematian diriku. Yang demikian itu karena Allah secara tersirat telah menyampaikan berita kematian Rasulullah kepada beliau ketika surat ini turun, dan Rasulullah telah mengetahui isyarat kematian diri beliau dengan ayat ini. Sambil menangis, Khalifah Abu Bakar kemudian berkata, "Aku akan melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dan menghukum dengan berat orang-orang meninggalkan perintah Allah. Aku akan menyiapkan pasukan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah di belahan bumi bagian timur maupun barat, sampai mereka mengatakan, Allah Maha Esa, Dia Esa yang tidak ada sekutu baginya, atau memilih membayar jizyah dan mereka terhinakan. Ini adalah perintah Allah dan perintah sunnah Rasulullah. Apabila Allah mematikan saya, semoga Dia tidak menemukan diriku ini orang yang lemah fisiknya, lemah semangatnya, dan tidak zuhud dari mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad." Mimpi yang disampaikan oleh Syurahbil bin Hasanah kepada Khalifah Abu Bakar merupakan ar-ru'ya as-solihah atau mimpi yang baik. Hal tersebut merupakan kabar gembira, dan Rasulullah juga pernah bersabda, "Tidak ada kenabian kecuali kabar gembira." Para sahabat kemudian bertanya, "Apakah kabar gembira itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mimpi yang baik." Mimpi yang disampaikan oleh Syurahbil itu merupakan semangat bagi Khalifah Abu Bakar yang saat itu masih memikirkan bagaimana membuka Syria. Khalifah Abu Bakar segera menggelar majelis syura atau pertemuan untuk membahas strategi pengiriman pasukan ke daratan Syria. Khalifah mengundang para sahabat baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, baik yang terlibat dalam perang Badar maupun yang tidak. Beberapa di antaranya adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi,
Narator Diah, Rashid, dan Putra. Musik Agusti M. Editor Nur Hafila. Produser Haidar Ahmad Furkoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.